Bangsa Parthia dan Sasanid 238 sebelum Masehi sampai 637 Masehi. Mari kilas balik, kita menengok sejarah peradaban bangsa Parthia dan Sasanid 238 sebelum Masehi sampai 637 Masehi. Bangsa Parthia adalah suku pengembara Asia yang hijrah ke selatan menuju Persia sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Suku Parni lantas bergabung sekitar tahun 300 sebelum Masehi, kemudian menjadi penguasa di Persia. Orang-orang Parthia dan Parni ini tinggal di utara Iran, di bawah pemerintahan bangsa Persia, kemudian di bawah kaum Seleukid Yunani. Pada tahun 238 sebelum Masehi, pemimpin Parni, seorang gubernur Seleukid di Parthia, yaitu Arsaces I, lantas memproklamasikan kemerdekaan dari kekuasaan orang Seleukid. Arsaces I lantas mengangkat dirinya menjadi raja tertinggi di antara para kepala suku di daerah itu. Orang Parthia melakukan kebiasaan lokal untuk banyak hal yang diserap dari kebiasaan bangsa Yunani, Persia, dan Babilonia. Mereka tidak menciptakannya sendiri. Namun seiring waktu, mereka lebih banyak mengikuti adat istiadat Persia. Parthia menjadi makmur berkat perdagangan jalur sutra yang melewati Parthia dari Cina ke barat. Kebangkitan dan keruntuhan bangsa Parthia. Pemimpin terbesar bangsa Parthia adalah dua orang bersaudara, keduanya dipanggil Mitradates. Namun sedikit sekali yang diketahui tentang Parthia ini, kecuali bahwa orang Parthia ini menaklukkan Babilonia dan Baktria atau Afghanistan dan bersahabat dengan Cina Han. Mereka secara teratur berperang dengan bangsa Romawi serta menghentikan perluasan wilayah Romawi ke sebelah timur. Tentara Parthia ini terkenal kuat dan terorganisir dengan baik. Mereka terkenal sebagai prajurit penunggang kuda yang tangguh. Mereka menarik diri dari musuh seakan hendak melarikan diri, tetapi kemudian berpaling dan menyerang balik para pengejarnya. Taktik dan aksi para penunggang kuda bangsa Parthia ini memunculkan istilah serangan Parthia, kebangkitan orang Sasanid. Peperangan panjang antara orang Parthia dan Romawi menimbulkan kerugian besar dan menguras kekuatan. Setelah menguasai Persia selama 450 tahun, akhirnya bangsa Parthia menjadi lemah. Situasi ini dimanfaatkan oleh penguasa lokal bernama Ardashir untuk menggulingkan orang Parthia pada tahun 225 Masehi. Ardashir kemudian membangun dinasti Persia yang baru, yaitu Sasanid. Ardashir lantas menjadikan agama Persia atau Zoroastrianisme sebagai agama kerajaan Persia. Menjadikannya agama resmi kerajaan merupakan hal yang baru. Hal ini yang lantas ditiru oleh Konstantinus dari Romawi. Raja Ardashir lantas membawa orang Persia ke masa keemasan baru. Sapur I dari Persia. Para Shah atau Raja Sasanid ini menjalankan tradisi lama Persia kuno. Mereka ingin merebut kembali negara yang pernah dikuasai oleh Darius sebelum direbut oleh Alexander Agung. Sapur I menjadi Shah atau Raja Persia pada tahun 242 Masehi. 2 tahun kemudian ia mengejutkan bangsa Romawi dengan mengalahkan pasukan mereka. Kekaisaran Sasanid ini lantas menjadi saingan bagi Romawi. Pada tahun 260, Sapur I bisa menawan Kaisar Valerianus dari Romawi dalam suatu pertempuran dan membuatnya menyerah, lantas ia kemudian membunuh kaisar itu. Sapur I lantas melakukan perluasan wilayah dengan menaklukkan Armenia, Suriah, Baktria, dan Sogdiana atau Afghanistan, serta lembah Sungai Indus atau Pakistan. Istana Raja Sapur ini terletak di Ctesiphon di dekat Babilonia dan menjadi pusat kebudayaan bangsa Sasanid. Keruntuhan. Pada tahun 480, Persia dilanda pemberontakan keagamaan dan serangan bangsa Hun
dari Mongolia. Raja Persia di bawah Shah Khosrow mampu mengatasi masalah tersebut. Lantas ia menaklukkan Mesir dan Bizantium. Namun ia tewas terbunuh, yang mengakibatkan munculnya perang saudara, dan Persia pun melemah. Dinasti Sasanid Persia runtuh ketika orang Arab Muslim menaklukkan wilayahnya pada tahun 637 dan akhirnya mendorong orang Persia untuk memeluk agama Islam. Demikian kilas balik menengok masa lalu untuk menatap masa depan.